Selanjutnya kita akan masuk pada kandungan surah ini. Allah membuka firman-Nya dengan sumpah atau al-qasam, dan Allah di sini bersumpah dengan ad-duha. Ad-duha artinya apa? Demi waktu. Tapi satuan waktunya ya waktu duha. Kan kita tahu sendiri ya, waktu duha itu kapan? Waktu duha itu setelah syuruk. Waktu duha sampai kapan? Ila ma qabla zawal, sampai sebelum zawal. Zawal itu artinya sebelum tergelincir matahari, sebelum terbalik ke arah barat, itu namanya zawal. Jadi menjelang duhur itu masih duha. Makanya kalau Anda sholat duha selama belum azan duhur, itu masih boleh sholat duha, ya, selama belum azan duhur. Itu satuan waktunya. Tapi para ulama mufassirin mengatakan bahwa sebetulnya ini memang Allah menggunakan satuan waktu yaitu ad-duha, tapi Allah ingin menjelaskan tentang waktu secara keseluruhan. Sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang satuan-satuan waktu yang lain, kayak misalnya wal asr, itu kan satuan waktunya ba'da az-zawal, jadi sore sampai menjelang maghrib atau sampai sebelum maghrib. Kemudian ada juga misalnya wal fajr, ada juga misalnya wal lail, ada juga misalnya was subh, ada juga misalnya wan nahar. Itu semua menunjukkan tentang satuan atau potongan-potongan waktu. Tapi sekali lagi para mufassirin mengatakan bahwa semua potongan waktu itu mewakili seluruh waktu yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, sering kita katakan bahwa para mufassirin sudah bersepakat waktu atau kosakata apapun yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah, Allah ingin menjelaskan tentang pentingnya kosakata itu dalam kehidupan kita umat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya kata ad-duha ini dengan isi kandungan surah secara keseluruhan? Kaitannya adalah gini, karena Nabi Muhammad SAW itu kan ada jeda diturunkan wahyu kepada beliau, ada jeda dalam waktu yang lama. Nah, maka ketika Allah bersumpah dengan menggunakan kata ad-duha, itu artinya Allah ingin menjelaskan bahwa semua hanya persoalan waktu. Tentang bahwa Anda diturunkan atau tidak sudah pasti, karena itu memang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya namanya lagi lama ya lagi lama aja. Tapi intinya bahwa semua potongan waktu itu mau panjang mau pendek sebetulnya semuanya sama aja. Tergantung seperti apa cara kita menyikapi. Kalau misalnya tadi terjeda waktu lama tidak diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, kan masih banyak perkara-perkara yang lain yang bisa menjadi fokus Nabi SAW selain harus memikirkan kapan turun wahyu itu. Sama juga dengan kita, misalnya ketika kita menunggu sesuatu ya, kita menunggu sesuatu ini kapan datangnya ya, kapan datang, udah nggak usah fokus di situ. Kalau sudah dijanjikan oleh Allah pasti akan datang, insya Allah akan datang. Tentang kapan dia akan datang, sudah itu bukan urusan kita. Serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi misalnya, kalau dalam kehidupan kita, sering sakit nggak sih? Sering sakit? Sering lah, bukan lagi pernah, sering lah. Ya nggak hidup kalau nggak sakit, Pak. Nah kan sering seperti itu kan, sakit gigi misalnya, sakit perut. Ini alhamdulillah lagi sakit perut, ini mulus. Sudah 1 minggu mulusnya. Jadi mahnya lagi kambuh, cuman karena saya nggak punya kebiasaan kalau kayak gini itu nggak pernah mau minum obat. Nggak pernah mau minum obat, jadi jelas lama baru hilang. Makanya sebetulnya tadi mohon maaf, memang ini ditunggu-tunggu tadi itu air. Ya, silakan diminum dulu ya. Saya minum dulu ya. Nih, karena lagi apa istilahnya naik. Nah ini lagi sakit kayak gini, kalau lagi kembung kayak gini nih, itu kan mikirnya ya Allah kapan hilangnya ya. Kan mikirnya kayak gitu kan, kapan hilangnya ya. Ya kok nggak sembuh-sembuh, ini udah 1 minggu kok belum hilang juga. Kan mikir kayak gitu kita kan. Sakit gigi juga demikian. Ini kan saya sudah minum obat tapi kok belum hilang juga. Nah udah nggak usah pikirin itu. Yang jelas pasti hilang. Itu aja, yang jelas pasti hilang. Ya kalau nggak hilang ya mati, udah selesai. Ya nggak ada yang namanya musibah itu
Termasuk di antara sesuatu yang menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kan Nabi sudah menjamin gitu. Kullu syai' itu artinya segala sesuatu, apapun itu, rasa sedih, rasa bahagia, itu kan, rasa nyaman, rasa tidak tenang, semuanya itu kata Nabi, kullu syai'in indahu, di sisi Allah itu bi ajalin musamma, ada waktunya, nggak akan selamanya. Anda tertawa hari ini, nanti besok akan menangis. Kan kira-kira begitu. Anda hari ini nangis, insya Allah nggak selamanya akan menangis. Akan ada waktunya di mana itu berakhir. Jadi, ketimbang kita mikirin kapan berakhirnya ya, mendingan yang kita pikirin dalam kondisi kayak gini, apa yang bisa saya lakukan ya. Mendingan kita pikirin kayak gitu. Nah, itu sama dengan Nabi. Ketika ada waktu tadi itu terjedah, nggak turun wahyu kepada beliau, kesalahan Nabi itu beliau pusing mikirin kapan ya turunnya ayat itu, kapan ya turunnya wahyu, kapan ya turunnya firman Allah, kapan ya malaikat Jibril bakalan datang. Padahal sebetulnya bukan di situ letak persoalannya. Letak persoalannya itu udah fokus aja. Kan banyak tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. Makanya kalau kita lihat nanti ayat-ayat yang berikutnya semua menjelaskan tentang itu. Enggak usah fokus di situ, itu cuma persoalan waktu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itulah kaitannya kenapa sehingga Allah membuka surah ini dengan kata ad-duha. Artinya persoalan waktu itu biar jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Soal kapan itu biar jadi urusan Allah. Kita yang perlu kita pikirkan bahwa hari ini kita masih dikasih waktu oleh Allah, maksimalkan waktu dan kesempatan itu untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Tadi itu ketika saya terpikir, ya Allah kapan hilangnya nih perut ya? Sakit, hilang perutnya sakit. Kapan hilangnya nih sakit perut ya? Ketika terpikir seperti itu, nah pada akhirnya karena sudah paham tentang ini, akhirnya sudah dialihkan aja. Daripada mikirin itu mendingan berdoa. Ini kan fasilitas ya. Ini fasilitas di mana kan dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak ada satu orang pun yang mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, kecuali dengan itu dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara langsung itu. Secara langsung dihapuskan oleh Allah. Lalu setelah itu, kalau Anda kepengen tambahan lagi, ada syaratnya. Tambahan itu apa? Tambahan itu nanti akan digantikan oleh Allah dengan yang jauh lebih baik dari apa yang Anda rasakan saat ini. Bagaimana caranya? Dan inilah yang kemudian di dalam bahasa syariah disebut sebagai ihtisab. Bisa dipahami ya? Ihtisab. Jadi ihtisab itu mengharapkan ganti yang lebih baik. Itu ihtisab. Mengharapkan imbalan yang lebih baik, itu namanya ihtisab. Jadi kalau Anda dapat musibah, lalu kemudian sekedar menahan diri dalam artian sabar, itu ganjarannya sudah ada. Ganjarannya sudah ada, imbalannya sudah ada. Apa imbalannya? Setidaknya dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu imbalannya. Tapi kalau Anda kepengen dapat ganti yang lebih baik, tinggal baca aja doa, dan itu namanya ihtisab. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kepadaku ganjaran dari atau melalui musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik dibandingkan daripada ini. Nah, ketimbang kita mikirin kapan hilangnya ya, mendingan udah fokusin, lagi sakit gini fokusin untuk berdoa kayak gitu. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala begitu menghilangkan dan mengangkat penyakit itu, akan Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang semula. Nah kira-kira seperti itu. Nah soal seperti apa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, itu bukan urusan kita lagi. Serahkan itu semuanya kepada Allah. Yang jelas Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah jadi itu kaitannya ayat ini atau permulaan surah ini dengan kandungan daripada surah ini, juga terkait dengan sababun nuzul dari surah ini.